Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan Hakim, guru SMK Nurul Salab Kemiri, Kabupaten Purworejo, beserta pendidikan guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Pertama, pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran yang saya lakukan masih sering berpusat pada guru, sehingga anak kurang aktif untuk mengembangkan pemikirannya. Yang kedua, saya yakin bahwa semua murid dapat menerima satu cara metode mengajar saya, tanpa memahami karakter setiap anak. Yang ketiga, saya hanya berfokus untuk menyampaikan materi pelajaran saja. Yang keempat, saya hanya mengejar target materi supaya selesai dalam 1 tahun pembelajaran. Yang kelima, saya lebih sering menilai murid hanya dengan bisa atau tidaknya murid mengerjakan soal. Keenam, saya mempunyai pemahaman bahwa penilaian pengetahuan lebih penting dari penilaian yang lain. Yang ketujuh, saya belum begitu maksimal untuk berusaha menggali bakat dan minat anak. Kedelapan, belum seringnya menggunakan alat pendukung pembelajaran yang menarik. Kesembilan, belum begitu memperhatikan pendidikan budi pekerti ke anak. Sehingga setelah saya mempelajari modul 1.1, maka yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran perlu berpusat dan berhamba pada anak, supaya anak lebih aktif dan menyenangkan. Kedua, saya perlu memahami karakter setiap anak sehingga saya dapat menggunakan metode pembelajaran yang sesuai di suatu kelas. Yang ketiga, selain menyampaikan materi pelajaran, saya juga harus menuntun anak agar anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dengan segala kodrat yang dimiliki anak. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan belajar anak supaya anak tidak merasa terbebani dengan target materi yang ada. Kelima, melakukan penilaian dari segala aspek karena setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keenam, menilai anak tidak hanya dengan penilaian pengetahuan, akan tetapi bisa dengan penilaian keterampilan yang menggambarkan bakat dan minat anak. Ketujuh, lebih berusaha melihat dan memahami bakat dan minat anak, supaya dapat mencapai kekuatan kodratnya. Kedelapan, lebih sering menggunakan alat pendukung yang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti alat peraga, proyektor, aplikasi, atau software yang menarik. Kesembilan, lebih menguatkan pendidikan karakter anak di setiap pembelajaran, misalnya saling menghormati, berkata santun, bersikap sopan, saling toleransi, dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Sehingga yang harus saya segera terapkan dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, melakukan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Yang kedua, menggali semua bakat anak agar anak mampu berkembang dengan segala kemampuan yang anak miliki. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang selalu menuntun anak, bukan menuntut anak yang harus selalu memaksakan kehendak kita ke anak. Keempat, pembelajaran yang menerapkan pendidikan sesuai dengan karakter anak. Kelima, pembelajaran yang melibatkan anak dalam penggunaan teknologi, misalnya membuat tugas menggunakan software atau aplikasi. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi dari saya. Semoga semua guru di Indonesia selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang.